Kami dari kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cantik Putri Dewi. Nama saya Putri Auliananda. Saya Muhammad Albarus Abdurrahman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Mohon untuk disimak video kami. Jadi yang pertama itu ada ekonomi perang. Jepang membuat kebijakan self-help, yaitu kebijakan di mana hasil perekonomian Indonesia dijadikan model untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Adapun lainnya yaitu yang pertama, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya Jepang yang berhak mengatur produksi, penyaluran, dan penetapan harganya. Dalam hal ini dibentuk Sokuryo Konri Zimusyo atau Kantor Pengelolaan Pangan. Kedua, ada penggiling dan pedagang padi. Tidak boleh beroperasi sendiri. Harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan. Yang ketiga, ada para petani menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah dalam kuota dan harga yang telah ditentukan. Dari keseluruhan produksi, petani berhak 40% dan 30% bagian lainnya disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk. Dan sisa 30%-nya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Jadi ini ada contoh gambar ekonomi perang. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembatasan kegiatan pendidikan dan penutupan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang membuat kemunduran bagi pendidikan Indonesia. Jumlah murid sekolah dasar merosot 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot 90%. Bahkan perguruan tinggi pun berhenti, kurikulum dibatasi dan bahasa Jepang dijadikan pelajaran wajib di sekolah. Penderita buta huruf semakin meningkat. Para pelajar banyak untuk menghormati kebudayaan Jepang seperti menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan Taiso dan Seikirei. Banyaknya sekolah yang ditutup dan anak usia sekolah harus masuk militer menyebabkan banyak anak meninggalkan bangku sekolah. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Romusa merupakan kerja paksa yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia tanpa digaji sepeser pun. Rakyat yang dipilih dalam Romusa umumnya rakyat yang bertenaga dan pekerja keras. Untuk menutupi kekejaman Romusa, Jepang menyebut para pekerjanya dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan kerja. Tak jarang banyak pekerja yang sakit hingga mati di tempat kerja. Banyak para gadis desa-desa yang dijadikan wanita penghibur atau jukun niaku bagi para tentara. Penyakit bertebaran, pakaian dan obat-obatan sulit didapatkan. Begitulah kondisi rakyat Indonesia atas kebijakan yang diterapkan Jepang tersebut. Berikut contoh pengerahan Romusa. Yang terakhir atau yang keempat ada perang melawan tirani Jepang. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Rakyat tidak bersalah, ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempetai atau polisi militer Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Yang pertama ada Aceh. Perlawanan yang terjadi di Chot Pileang atau rakyat Aceh terhadap kebijakan Jepang yang semena-mena dipimpin oleh Abdul Jalil. Hal yang semakin menyangkut kemarahan di Chot Pileang adalah di mana santri-santri ditembak pada saat melaksanakan sholat subuh dan tentara Jepang membakar habis masjid-masjid. Yang kedua ada Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna yang dipimpin oleh Zainal Mustafa karena banyaknya kebijakan yang tidak sesuai Islam. Zainal Mustafa menentang keras Seikirei. Pada Februari 1944, perang dimulai dan pada
Oktober 1944, pasukan Zainal Mustafa kalah. Selanjutnya yang ketiga ada Indramayu, perlawanan dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Terjadi di distrik Karanghapel pada April 1944. Para rakyat Indramayu rela mati walaupun harus melawan peralatan lengkap Jepang. Yang keempat, Kalimantan. Penindasan yang berat menyebabkan Pangsuma, seorang kepala suku Dayak, turut melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik gerilya. Akan tetapi, karena banyaknya mata-mata, bahkan orang Indonesia sendiri menyebabkan kegagalan dalam perang ini. Yang kelima ada Irian. Banyak penganiayaan membuat gerakan perlawanan Papua di Biak yang disebut Gerakan Koreri, yang dipimpin oleh El Rumkorem maju. Jepang sudah dipukul mundur dari Pulau Biak. Di Yapen Selatan hal terjadi serupa di bawah pimpinan Silas Papare. Dan yang keenam ada Blitar. Pemberontakan peta yang dipimpin oleh Suptiadi pada 29 Februari 1945 berlangsung menegangkan. Semangat dan keuletan pasukan Bumi Putra melawan jebakan-jebakan licik Jepang. Meskipun pada akhirnya perlawanan tersebut dapat dipadamkan dan para tokoh pemberontakan dihukum mati. Berikut contoh gambar perang melawan tirani Jepang. Sekian dari penjelasan kami tentang pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Dadah!